Hai teman-teman kreatif semua, ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar Bareng Pipiholic, channelnya Pipiholic Art Workshop. Di sini saya mau menunjukkan cara mengikat resin cabochon atau mungkin batu atau mungkin ornamen lain yang tanpa lubang. Nah, jadi di sini ngikatnya dengan cara yang simple, tapi dia bisa cukup untuk mengikat batu-batuan atau resin yang tidak berlubang. Yuk kita mulai membuat. Jangan lupa untuk tonton sampai habis ya. Oke. Nah, rencananya mungkin saya akan mengikat batu seperti ini. Nah, kalau namanya tekniknya sih sebutannya cuma wrapping aja, jadi kita mengikatnya aja. Gimana caranya agar batu tanpa lubang ini bisa terikat? Oke, baiklah. Biasanya sih gampangnya saya ambil tengah. Jadi ketika seperti ini, saya ambil tengah, kemudian saya lilitin. Nggak perlu banyak-banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit ya. Nah, tips saya ketika melilitkan, sebisa mungkin lilitan itu bisa nempel rapi, tidak renggang, juga tidak numpuk. Kita gunakan tang datar. Kenapa tang datar? Agar tidak merusak kawat. Diperhatikan ya kerapiannya. Nah, seperti ini. Oh, ini pas sedikit buka. Ini kita gunakan sebagai base bawah. Biasanya saya lakukan di lantai, karena ini di studio kita pakai alas ini aja. Nah, kita posisikan dia di paling bawah, kemudian kita bentuk sesuai dengan bentuk dari apa yang akan kita ikat. Semuanya jadi ikutan. Nah, seperti ini. Bisa lihat kan? Semoga jelas ya gambarnya. Nah, oke. Nggak harus sampai benar-benar pas dulu. Tapi yang penting kita bisa mengira-ngira habisnya kawat di titik mana. Mungkin kita bisa tandain, misalkan ini ya, ini nyampe atas tengahnya, pasnya di sini, itu bisa ditandain. Tandanya nggak perlu banyak-banyak, cukup dipenyet dikit pakai tang pembulat. Nah, tandanya kecil sekali. Jangan sampai melukai kawat. Karena jika lapisan enamel kawat ini terluka, dia akan teroksidasi, dia jadi hitam. Fungsinya hanya untuk menandai aja ya. Nggak perlu banyak-banyak, satu kawat aja. Nah, kemudian kita ikat sebelah sisi yang sini.
rapi, usahakan perpotongan ada di bagian dalam ya. Nah, saya potong, ini juga saya potong, jadi jatuhnya perpotongan ada di bagian dalam. Sebenarnya penggur itu harus punya kuku sih buat hal-hal seperti ini. Tapi kalau nggak punya kuku bisa dibantu dengan tang. Hanya saja kalau memakai tang memang harus hati-hati, karena kawat-kawat ini mudah terluka hatinya. Kok malam-malam saya jadi ngelantur ya? Oke, siap. Nah, satu lagi di sini. Oke. Nah, kawat paling atas nanti kita gunakan untuk membatasi bagian atas. Sedangkan kawat di bagian bawah saya gunakan untuk membatasi bagian bawah. Ini sebenarnya nanti bisa divariasikan, sebagai contoh ini ya. Nah, ini kan standar. Kita jepit sini. Ada mungkin contoh yaitu kita bikin kayak keriting gitu di sini ya. 1, 2, 3 gitu. Itu sebenarnya hanya semacam improvisasi aja sih, agar kalian juga punya pandangan. Nah, berhubung kawat tengah adalah kawat yang tidak berubah, maka saya akan tekuk kawat tengahnya pas tepat di tanda tengah tadi. Jadi kan saya udah menandai bagian mana yang ada di bagian tengah. Maaf, mata saya juga udah mulai agak siwar ini. Nah, dan berikut juga untuk kawat yang satunya sama persis, saya ambil yang tengah, saya tekuk ke atas. Begini. Oke. Nah, selesai ya. Maksudnya selesai untuk membuat perkira-kiraannya. Oke. Begini. Sambil kita tahan ke dasar, apapun yang mungkin lebih dasar, bisa lantai, bisa buku atau apa. Nah, bisa pakai tang juga, cuma hati-hati. Selalu perhatikan jika menggunakan tang, hati-hati. Nah, nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau pengen membentuk sesuatu, ya boleh silahkan banyak. Nah, karena mungkin jika terlalu banyak, efeknya akan menutupi batunya. Sedangkan kan dari batunya kita harus menampakkan yang emang ini, menampakkan keindahannya, kebagusannya. Nah, sini satu, sini, jangan lupa sini sama sini juga. Rupanya tanda yang saya bikin tadi masih kurang ini ya, kurang presisi. Nah, jadi ini tanda yang saya bikin tadi ternyata nggak bisa pas, jadi saya harus rubah lagi dikit lagi.
agar dia bisa kita pegang seperti ini. Usahakan memang posisinya benar-benar datar ya, maaf. Nah, jadi ketika kita megang, karena apa? Karena kita akan membuat pembatas belakangnya ini biar kawatnya terjepit. Nah, jadi sedikit aja. Nah, pakai kuku aja. Nih, sudah. Kemudian sisi yang sebelah sini. Kalau bagian belakang bolehlah, kalau pengen agak yakin dibanyakin dikit boleh. Nah, seperti ini. Boleh, silahkan. Tapi kalau memang pengen benar-benar kelihatan rapi, kelihatan dikit-dikit aja nggak apa-apa. Nah, dari sini kita sudah mulai bisa memegang batunya tanpa bantuan. Ini lakukan tes dulu. Jadi ketika udah seperti ini, ya pastikan bahwa batunya benar-benar udah kejepit. Goyang-goyangkan. Kalau emang udah kuat, udah benar-benar oke. Nah, ini cara gampangnya aja sih. Sebenarnya ini bisa dikreasikan mau dengan anyaman apapun. Gampangnya aja, mungkin saya tinggal melingkarkan ini aja. Itu yang dari sebelah kiri. Untuk yang dari sebelah kanan. Nah, oke. Selanjutnya kita tinggal membuat bail. Bail itu yang buat cantolan itu, yang buat lubang untuk ke kalungnya. Nah, gini aja dia udah terikat kuat. Nah, nggak lepas kan? Nah, oke. Sip. Oke. Yang belakang mungkin bisa kita gunakan ya, kita manfaatkan sebagai bailnya. Pengen bail 2 bisa, pengen bail 1 bisa. Ini saya contohkan untuk yang bail 2. Nah. Oke. Seperti ini ya guys. Bayangkan. Oke. Tambah depan, tambah belakang. Nah, kawat yang tadi kita pakai ngikat ini kita gunakan lagi.
Kenapa ini saya tatokan belakang? Karena saya mau jadikan dia ini saya bawa ke depan, kemudian saya bikinkan loop. Sudah kelihatan manisnya kan? Kemudian tinggal kita memainkan pinggiran-pinggiran ini. Saya biasanya kalau motong kawat sih, kalau emang desainnya nggak fix, misalkan saya pengen jadi A kayak B gitu, ibarat hanya pengen war aja gitu, saya motongnya suka-suka aja. Nggak pernah saya pakai ukuran harus sekian karena batu sekian, enggak. Biasanya sih jalan ngikutin tangan aja. Kalau nggak kuat boleh pakai tang, jangan ngikutin saya pakai tangan ya. Tapi kalau emang kuat monggo pakai tangan, karena kalau saya lebih puas pakai tangan karena bisa megang dan ngerasain buntirannya. Ini contohnya ya, gambar ini tertutup. Kalau misalkan batu, kalau emang keindahannya ada bagian sini, usahakan jangan tertutup. Jadi kita harus bisa apa itu istilahnya, memainkan kita bikin salurnya jangan sampai menutupi keindahan. Oke. Nah, oke. Sedikit tips ya, kalau menggunakan kawat tang, hati-hati, karena seperti yang saya bilang tadi, kawat-kawat ini sangat-sangat mudah terluka. Usahakan kawatnya tetap mulus, dia nggak terluka, dia nggak terkelupas. Oke. Ini bisa sebenarnya saya taruh di depan, kenapa? Tapi ini tidak, karena gambarnya ada sampai sini. Jadi kalau saya kasih gambar, ya saya kasih ukuran, nanti gambarnya ketutupan. Makanya ya udah saya relakan dia tetap di belakang.
nggak harus memaksa, yang penting sesuai keadaan batunya. Sebenarnya begini pun jadi ya, selama kita bisa yakin dia kuat dan dia nggak lepas-lepas atau nggak bikin nyandol. Tapi mungkin jika memang belum yakin, mungkin bisa gunakan teknik coiling atau lilitan. Saya ambilkan kawat ukuran 03. Bentar. Oke. Kenapa saya detain di belakang dulu? Sebenarnya bisa, misalkan kita ingin melilit di saat tadi sebelum dibentuk-bentuk juga boleh, nggak ada yang salah. Jadi tadi sebelum dibentuk sekalian dililit, sekalian dicandol-candolkan. Tapi ini tadi kan karena saya salah perhitungan, saya pikir bisa membentuk seperti yang ini. Kalau ini dia cukup aman dan rapat, jadi tidak perlu aman. Tapi kalau ini, nah dia begitu seperti ini. Ketika saya udah pas-pasan kayak gini, dia aman dipakai. Saya gunakan lilitan. Jadi dia biar nempel, maka pada lilitan yang ini saya masukkan ini agak kesulitan masuknya karena dia udah sangat rapat.
Jadi dia bisa mepet rapat di pinggir. Untuk melakukan pengambilan kawat, usahakan jangan terlalu menyeberang jauh. Jadi ketika barang kita lihat seperti ini, hasil seberangan ini tidak akan terlalu nampak. Jangan sampai kelihatan kawat kecilnya lari kemana-mana, kelihatan nyelentang sana ke sini. Nah, itu bisa dibilang kurang rapi. Udah. Yang sini saya biarkan, karena saya juga pengen aksen warna. Silahkan berkreasi, silahkan mencoba, silahkan berimajinasi. Dan berikut tadi tutorial dari saya, semoga sangat membantu dan semoga bermanfaat. Oke. This is it. Closer. Tampak belakang rapi. Terikat kuat, nggak bakalan lepas. Talinya tinggal dipasangkan di sini. Okay. So, terima kasih. Assalamualaikum.